Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin kekuatan dari kata-kata yang kita pakai setiap hari? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng sebuah ceramah spiritual yang luar biasa, yang bakal mengungkap makna tersembunyi di balik frasa-frasa yang kita anggap biasa. Siap-siap, ini mungkin bisa mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki ya. Sesuatu yang mungkin sering banget kita ucapin tapi nggak pernah kita pikirin dalam-dalam. Kenapa sih kalau nyuruh orang waspada kita bilang, hati-hati? Kok hatinya disebut 2 kali? Kenapa bukan kaki-kaki biar nggak kesandung atau tangan-tangan biar nggak salah ambil? Ternyata di balik ungkapan simpel ini ada kunci buat memahami diri kita jauh lebih dalam. Jawabannya dimulai dengan pemahaman kalau ternyata dalam konteks ini kita punya dua konsep yang berbeda untuk hati. Jadi gini, di satu sisi ada hati. Ini merujuk ke organ fisik. Bahkan dalam beberapa tradisi bahasa ini sebenarnya lebih dekat ke liver, sesuatu yang berhubungan sama tubuh. Tapi ada satu lagi, yaitu kalbu. Nah, ini dia yang penting. Kalbu itu bukan organ. Ini adalah hati spiritual kita, pusat dari kesadaran kita. Dan kutipan ini, wow, benar-benar ngejelasin perbedaannya. Bayangin, langit dan bumi yang seluas ini aja nggak cukup, tapi kolbu, hati spiritual seorang mukmin, disebut sebagai rumahnya. Jadi, hati-hati itu bukan sekedar waspada sama jalanan becek. Itu adalah pengingat, hey, jaga kesadaranmu, rawat pusat spiritualmu. Dalam banget kan? Nah, pemisahan antara yang fisik dan spiritual ini membawa kita ke perbedaan penting lainnya, yaitu bedanya jadi orang pinter sama orang cerdas. Mungkin kedengarannya sama, tapi ternyata ini dua hal yang sangat berbeda. Gini deh, pinter itu soal pengetahuan intelektual. Otaknya encer, jago analisis, berbasis di otak. Tapi cerdas itu adalah kebijaksanaan yang datangnya dari kesadaran. Dari kolbu yang tadi kita bahas, sifatnya lebih holistik. Jadi orang bisa aja pinter banget tapi belum tentu cerdas atau bijaksana. Sebaliknya, kebijaksanaan sejati itu udah pasti di dalamnya ada kepintaran. Analogi yang dipakai di sini benar-benar kena. Intelek atau kepintaran doang, tanpa diimbangi kesadaran, itu kayak pisau yang super tajam tapi nggak ada sarungnya. Keren sih, tajam, tapi juga bahaya banget. Bisa melukai diri sendiri, bisa melukai orang lain tanpa sengaja. Terus, sarungnya apa dong biar aman? Jawabannya adalah jujur. Tapi ini bukan sekedar jujur nggak bohong ya, ini adalah kejujuran yang radikal. Sebuah kondisi di mana apa yang kita pikirkan itu sama persis dengan apa yang kita ucapkan dan sama persis juga dengan apa yang kita lakukan. Lurus, selaras, nggak ada yang bengkok. Oke, dengan bekal pemahaman soal kesadaran dan kejujuran tadi, sekarang kita coba deh pakai kacamata baru ini untuk melihat ulang cara kita memandang berbagai peristiwa dalam hidup, terutama yang rasanya sulit. Coba bayangin skenario ini. Ada gunung meletus dan panen Anda hancur total. Spontan kita bakal bilang, wah ini musibah. Tapi tunggu dulu, 5 tahun berlalu, ternyata tanah bekas abu vulkanik itu jadi super subur. Panen Anda jadi berkali-kali lipat lebih bagus dari sebelumnya. Sekarang kita bilang, wah ini berkah. Padahal kejadiannya sama loh gunung meletus, yang berubah cuma label dari kita. Jadi, poin kuncinya di sini. Musibah dan berkah itu ternyata bukan kejadiannya. Itu cuma judul yang kita tempel ke kejadian itu, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Artinya, yang seringkali bikin kita menderita itu bukan peristiwanya, tapi persepsi kita, label kita terhadap peristiwa itu. Orang yang punya kesadaran sejati bisa melihat realitas di balik semua label itu. Nah, sekarang kita coba terapkan cara membongkar makna ini ke salah satu frasa paling terkenal di dunia Islam yang sering banget kita kaitkan hanya dengan satu momen. Momen kehilangan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebagian besar dari kita begitu mendengar kalimat ini, otomatis langsung berpikir tentang kematian, ya kan? Tapi, mari kita coba bedah maknanya yang ternyata jauh lebih dalam dari itu. Pemahaman umum kita kan, kita milik Allah dan akan kembali kepadanya. Biasanya diucapkan saat ada yang meninggal. Tapi, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, ada kebenaran yang lebih dalam. Kalimat ini juga bisa berarti, kita itu terus-menerus kembali kepada apapun yang kita tuhankan dalam hidup kita. Ilah kita, entah itu uang, status, kekuasaan, atau, ya, sang ilahi itu sendiri.
Jadi ini sebetulnya pengingat buat kita semua yang masih hidup. Pemaknaan ulang ini langsung memunculkan satu pertanyaan yang dalam banget. Kalau kita memang ditakdirkan untuk kembali, untuk pulang, apakah kita harus nunggu sampai kita mati dulu untuk memulai perjalanan itu? Dan ceramah ini ditutup dengan sebuah jawaban yang indah, bahwa pulang ke rumah itu bukan tujuan yang jauh di masa depan. Itu adalah sebuah praktek, sesuatu yang bisa kita lakukan di sini, saat ini juga. Jadi gimana caranya? Ada 3 langkah praktis. Pertama, dengarkan penderitaan. Coba lihat rasa sakit dan konflik itu bukan sebagai masalah, tapi sebagai semacam alarm, pengingat kalau kita udah kejauhan dari rumah, dari diri kita yang sejati. Kedua, berlatih melepaskan. Secara sadar, setiap saat, coba lepaskan keterikatan kita, ke hasil, ke barang, bahkan ke cerita tentang siapa diri kita. Setiap momen adalah kesempatan. Dan terakhir, hidup dalam penyerahan. Sadari kalau kita itu saat ini juga udah ada di rumah, udah bersama Sang Ilahi. Bertindaklah dari rasa terhubung dan percaya itu. Dan ini membawa kita pada kesimpulan akhir yang sangat kuat, bahwa tujuan utamanya bukan cuma sekedar mati secara fisik, tapi bagaimana kita bisa terus-menerus mempraktikkan seni penyerahan diri ini dengan begitu total, sehingga saat waktunya tiba, kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan hanya sebuah kelanjutan yang mulus dari perjalanan kita pulang ke rumah.